Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa lika khatim lima sabaq nasfil haqqi bihaq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG. Yang kami hormati dosen pengampuh mata kuliah akhlak tasawuf, yakni Ustazah Umi Lailiyah Maghfirah MPD. Baik, tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah akhlak tasawuf kepada kami untuk mempresentasikan hasil pembuatan makalah dan peta imajinasi yang berjudul Ma'rifat dalam Tasawuf. Baik, Al-Fakir langsung akan menjelaskan, selamat mendengarkan. Pertama, kita memasuki pembahasan yaitu definisi. Definisi ma'rifat. Ma'rifat secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa ya'rifu irfan, yang artinya pengetahuan atau pengalaman, dan dapat pula diartikan pengetahuan tentang hakikat agama. Jadi di sini secara bahasa ma'rifat itu diambil dari bahasa Arab, kata bahasa Arab yaitu arafa ya'rifu irfan. Apa artinya? Pengetahuan atau bisa pengalaman, dapat disimpulkan pengetahuan tentang hakikat agama. Itu secara bahasa. Sedangkan secara hakikat, ma'rifat secara istilah adalah pengetahuan yang objeknya atau yang sasarannya bukan pada hal yang bersifat zahir. Jadi ma'rifat secara istilah itu pengetahuan atau pengalaman yang sasarannya itu bukan hanya zahir saja, akan tetapi mendalam terhadap batinnya atau hatinya dengan mengetahui rahasia-rahasia yang ada pada diri Allah. Itu ma'rifat secara istilah. Sekarang tujuan. Apa sih tujuan dan kedudukan ma'rifat itu? Tujuan dalam ma'rifat itu apa? Untuk mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat dalam diri Tuhan. Jadi tujuan dari ma'rifat itu tujuan utama dari ma'rifat dalam tasawuf adalah untuk mengenal dan mengetahui Allah secara langsung melalui hati. Bukan sekedar pengetahuan lahiriah saja, akan tetapi pengetahuan batin yang mendalam tentang rahasia-rahasia Allah. Ya. Ma'rifat di sini bertujuan membawa seorang hamba untuk apa? Mencapai puncak kesadaran spiritual, di mana orang tersebut akan bersatu dengan Sang Pencipta dan mengalami kedekatan yang hakiki dengan Allah Ta'ala. Selanjutnya, kedudukan ma'rifat dalam tasawuf. Kedudukan ma'rifat dalam tasawuf ini dipandang sebagai makom atau tingkatan spiritual tertinggi yang menjadi puncak perjalanan spiritual seorang sufi. Sufi di sini adalah orang yang melakukan tasawuf. Sufi, orang yang hatinya itu sudah bersih
Nah, itu namanya sufi, pelaku dari tasawuf. Pekerjaannya adalah tasawuf. Kalau orang yang mengerjakan tasawuf disebut dengan sufi, orang yang hatinya sudah bersih. Berarti kita simpulkan tujuan utama dalam ma'rifat itu adalah untuk mengenal dan mengetahui Allah secara langsung melalui hati, bukan hanya secara zahir saja, tapi akan secara batiniyah, yaitu secara dalam hatinya. Nah, itu. Kalau kedudukan ma'rifat itu makom atau tingkatan tertinggi yang menjadi puncak perjalanan spiritual seorang sufi, hatinya orang yang sudah bersih. Selanjutnya, cara mencapai ma'rifat. Bagaimana sih cara mencapai ma'rifat itu? Yaitu dengan cara apa? Meneliti dan mengenal diri sendiri merupakan kunci rahasia untuk mengenal Allah. Berarti untuk kita mencapai ma'rifat kepada Allah, kita harus kenal diri kita sendiri. Dan baru kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita otomatis mengenal atau ma'rifat kepada Allah. Sesuai dengan sabda Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa orang yang sudah mengenal dirinya sendiri, mengenal jati dirinya sendiri, maka sungguh faqad arafa rabbah, maka sungguh orang tersebut mengetahui akan Allah. Nah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama untuk mengenal diri sendiri gimana? Yaitu mengetahui terlebih dahulu bahwa diri ini tersusun dari bentuk dohir, yaitu disebut dengan badan, dan terdiri dari bentuk batin yang terdiri dalam hati atau qalbu. Yang mana qalbu hati ini alat terpenting untuk menghayati, ya, untuk menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib dan puncak penghayatan ma'rifat kepada Allah itu hati. Lah, di sini kenapa kok dikhususkan dalam hati? Kenapa kok dikhususkan hati? Karena hati itu menjadi alat terpenting untuk ma'rifat kepada Allah. Ya. Di sini kenapa hati itu menjadi alat terpenting untuk ma'rifat kepada Allah? Karena apa alasannya? Karena dengan hati manusia itu bisa mengetahui. Dengan hati manusia itu bisa berhubungan dan berbicara langsung berdialog dengan hal-hal yang gaib, khususnya mengetahui dan berdialog dengan Allah. Karena maka dari situlah dikhususkan cara mencapai ma'rifat itu dengan hati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Langkah pertamanya apa? Harus mengetahui diri sendiri. Kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, otomatis kita mengenal Allah. Nah, gitu. Selanjutnya pembahasannya adalah jenjang-jenjang ma'rifat. Jenjang-jenjang ma'rifat atau tingkatan-tingkatan ma'rifat. Macam-macam ma'rifat secara garis besar itu ada dua. Ya. Macam ma'rifat secara garis besar itu ada dua. Pertama, ma'rifat ta'limiyah. Yang kedua, ma'rifat laduniyah. Nah, kita bahas perinci dulu. Ma'rifat ta'limiyah apa itu? Ma'rifat yang dihasilkan dalam usaha memperoleh ilmu. Berarti ma'rifat ta'limiyah itu ma'rifat atau kita mengetahui, mengenal Allah itu masih dalam proses atau usaha, yaitu mendapatkan ilmu. Dan istilah ma'rifat ta'limiyah ini dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua adalah ma'rifat laduniyah. Apa ma'rifat laduniyah itu? Ma'rifat atau mengenal Allah secara langsung. Yang mana Allah membukakan hatinya dengan keadaan kasyaf. Bisa melihat langsung kepada Allah dan mengenal Allah. Intinya,
Kalau ma'rifat ta'limiyah itu ma'rifat kepada Allah masih butuh belajar, usaha dengan memperoleh ilmu bagaimana sih cara memperoleh atau ma'rifat kepada Allah masih butuh ilmunya. Dan yang kedua, ma'rifat laduni ini langsung Allah yang membukakan hatinya, langsung Allah yang langsung Allah itu dalam keadaan kasyaf, maksudnya hatinya langsung dibuka oleh Allah tanpa mengetahui ilmunya ma'rifat. Yang kedua, macam-macam ma'rifat menurut Zunnun al-Misri. Itu Zunnun al-Misri di sini termasuk tokoh tasawuf. Jenjang-jenjang ma'rifat menurut Zunnun al-Misri itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ma'rifatut tauhid, yang kedua ma'rifatul burhan wal istidlal, yang ketiga ma'rifat hakiki. Nah, baik, kita pelajari pertama ma'rifat tauhid. Apa itu ma'rifat tauhid? Ma'rifat tauhid adalah ma'rifat atau mengenal Allah yang diperoleh oleh orang awam. Ma'rifatut tauhid itu ma'rifat yang diperoleh oleh orang awam. Seperti kita ini orang awam. Nah, dalam apa? Dalam mengenal Allah. Melalui apa? Melalui perantara syahadat. Nah, orang awam itu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu namanya ma'rifat tauhid. Yang mana ma'rifat tauhid ini diperoleh oleh orang awam untuk mengenal Allah melalui apa? Perantara syahadat tadi itu. Tanpa disertai argumen, tanpa disertai dalil ma'rifat. Nah, jadi cuman hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa disertai dengan argumen. Mengenal Allah itu dengan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ma'rifatul tauhid ini pada umumnya dimiliki oleh kebanyakan orang muslim. Tingkatan yang kedua adalah ma'rifatul burhan wal istidlal. Ini disebut dengan ma'rifat khusus. Apa itu ma'rifatul burhan wal istidlal? Yaitu ma'rifat atau mengenal tentang Allah melalui pemikiran atau rasional dan pembuktian akal. Nah, jadi ma'rifatul burhan wal istidlal ini adalah mengetahui Allah itu melalui pemikiran, melalui akal, melalui rasional, pembuktian akal. Lah, ma'rifatul burhan wal istidlal ini banyak dimiliki oleh para ilmuwan, filsuf dan sastrawan. Tingkatan yang ketiga itu ma'rifat hakiki. Apa ma'rifat hakiki itu? Ma'rifat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Baik sifat wujud baik sifat wajib, muhal, jaiz bagi Allah dan keesaan Allah. Dan diperoleh melalui hati nurani. Ma'rifat hakiki ini mengenal Allah tentang sifat-sifatnya, tentang keesaan Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan ma'rifat hakiki ini diperoleh melalui hati nurani, yaitu qalbuh. Nah, ma'rifat hakiki inilah yang paling tertinggi tingkatannya daripada ma'rifatul tauhid ataupun ma'rifatul burhan wal istidlal. Ini ma'rifat hakiki ini paling tertinggi tingkatannya. Kenapa kok ma'rifat hakiki itu paling tertinggi tingkatannya? Karena ma'rifat hakiki ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, tidak hanya melalui usaha dan pembuktian, melainkan ma'rifat hakiki ini anugerah dari Allah kepada orang sufi, yaitu orang yang hatinya sudah bersih, dan para aulia yang ikhlas dalam beribadah dan cinta kepada Allah. Nah, ini jenjang-jenjang ma'rifat menurut Zunnun al-Misri, yaitu tokoh tasawuf.
Sekarang pembahasan terakhir yaitu ma'rifat menurut tokoh-tokoh tasawuf. Pertama, tokoh tasawuf ada yang namanya Zunnun al-Misri. Yang mana Zunnun al-Misri di sini wafat pada tahun 859 Masehi. Apa pendapat Zunnun al-Misri di sini? Ma'rifat adalah pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui pengalaman langsung dekat dengan Allah. Berarti menurut Zunnun al-Misri di sini, ma'rifat adalah pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui pengalaman atau pengetahuan langsung dengan Allah. Ma'rifat dapat dicapai melalui proses spiritual yang intens. Jadi menurut Zunnun al-Misri, ma'rifat itu dapat dicapai dengan cara spiritual yang intens seperti zuhud, tawakal kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Nah ini kalau kita zuhud, apa zuhud itu? Zuhud itu tidak cinta dunia, tidak cinta dunia. Tawakal itu berpasrah diri kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Nah, dengan itulah makrifat dapat dicapai. Nah, Zunnun al-Misri di sini menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai makrifat dan bahwa makrifat itu tidak dapat dicapai hanya melalui pengetahuan teori saja. Harus melalui apa? Seperti tadi itu, zuhud, harus tidak cinta dunia, harus tawakal kepada Allah, dan harus cinta kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat menurut Jalaluddin Ar-Rumi, yang mana Jalaluddin Ar-Rumi di sini wafat pada tahun 1273 Masehi. Beliau Jalaluddin Ar-Rumi di sini berpendapat bahwa ma'rifat adalah pengetahuan spiritual yang diperoleh melalui cinta, mahabbah, dan pengalaman langsung kepada Allah. Jadi menurut Jalaluddin Ar-Rumi di sini, apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah pengetahuan spiritual yang dapat diperoleh melalui cinta. Cinta yang intinya cinta kepada Allah. Yang kedua, pengalaman langsung atau pengetahuan langsung dengan Allah. Nah, ma'rifat itu dapat diperoleh dengan melalui apa? Proses spiritual yang melibatkan cinta, kerinduan, dan kesadaran akan kehadiran Allah. Berarti menurut Jalaluddin Ar-Rumi di sini, ma'rifat dapat dicapai oleh seorang hamba pertama harus cinta dulu kepada Allah, rindu dulu kepada Allah, dan dirinya sadar akan kehadiran Allah itu. Nah, Jalaluddin Ar-Rumi di sini menekankan pentingnya cinta dan kerinduan dalam mencapai ma'rifat dan bahwa ma'rifat itu dapat dicapai melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Nah, itu perbedaannya pertama, kalau menurut Zunnun al-Misri di sini, ma'rifat dapat dicapai dengan cara zuhud, dengan cara tawakal, dengan cara cinta kepada Allah. Dan kalau menurut Jalaluddin Ar-Rumi, ma'rifat dapat dicapai pertama harus cinta kepada Allah, harus rindu kepada Allah, dan sadar dirinya akan kehadiran Allah. Itu menurut Jalaluddin Ar-Rumi. Yang ketiga, ma'rifat menurut Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah ini wafat pada tahun 1328 Masehi. Beliau berpendapat bahwasanya ma'rifat adalah pengetahuan atau pengalaman tentang Allah yang diperoleh melalui pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Nah, berarti kalau menurut Ibnu Taimiyah di sini, ma'rifat, apa sih ma'rifat itu? Pengetahuan tentang Allah yang dapat diperoleh kalau seorang hamba itu mengetahui tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Nah, ma'rifat dapat dicapai melalui studi atau belajar tentang Al-Quran dan hadis. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, ma'rifat itu dapat dicapai dengan cara melalui
belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang hadis serta serta pengalaman spiritual yang berdasarkan pada syariat Islam. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Dan maka Ibnu Taimiyah itu menekankan pentingnya pengetahuan tentang syariat Islam dalam mencapai ma'rifat. Nah, sesuai tingkatannya, tingkatan paling bawah adalah itu syariat, yaitu melakukan ajaran-ajaran Islam. Yang tingkatan yang kedua adalah thariqah, jalan menuju Allah. Dan tingkatan ketiga adalah hakikat. Tingkatan yang keempat adalah ma'rifat. Berarti syariat dulu, thariqah, ke atasnya lagi hakikat, ke atasnya lagi ma'rifat, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Dalam menjelaskan ma'rifat ini, Ibnu Taimiyah itu juga membagi ma'rifat menjadi 3 tingkatan. Ya. Ibnu Taimiyah di sini membagi ma'rifat juga, yaitu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ilmu yakin. Yang mana tingkatan ilmu yakin ini diperoleh melalui berita atau penalaran, dan diumpamakan seperti orang yang mendengar tentang manisnya madu berdasarkan informasi dari orang lain. Jadi ilmu yakin itu diperoleh dari berita dan penalaran. Kalau diumpamakan tuh orang yang mendengar tentang manisnya madu, tapi dia tidak merasakan. Yang mana mendengarnya itu dari informasi orang lain. Tingkatan yang kedua ada tingkatan ainul yakin. Yang mana tingkatan ainul yakin di sini diperoleh melalui penyaksian atau melihat langsung, dan diumpamakan seperti orang yang mengetahui manisnya madu berdasarkan hasil dari penglihatan serta analisisnya. Berarti yang pertama itu ilmu yakin, yang mana ilmu yakin ini hanya madu itu manis. Lah manisnya madu ini cuman didapat dari omongan orang lain, tidak merasakan sendiri. Tingkatan kedua ini tingkatan ainul yakin, yaitu diperoleh melalui penyaksian, melihat langsung bahwasanya madu itu manis. Dan tingkatan yang terakhir ini tingkat hakul yakin, di mana tingkatan hakul yakin ini diperoleh dengan mengambil pelajaran langsung atau al-i'tibar, dan diumpamakan seperti orang yang mengetahui manisnya madu secara langsung. Jadi kalau tingkatan hakul yakin ini sudah merasakan, madu ini manis. Kok tahu? Karena sudah merasakan sendiri akan manisnya madu. Itu tingkatan hakul yakin. Pertama ada ilmu yakin, kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Lah, tingkatan hakul yakin di sini merupakan yang paling tinggi nilainya dan diperoleh ahli ma'rifah yang ditengarai sebagai perasaan cinta, rasa batin, yaitu dzauq al-wujdan. Berarti tingkatan hakul yakin di sini adalah tingkatan yang paling tinggi nilainya dan diperoleh oleh ahli ma'rifat. Yang ditandai dengan apa? Sebagai perasaan cinta, yaitu rasa batin. Sampai di sini penjelasan kami tentang ma'rifat dalam tasawuf. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, yakni Ustazah Ummi Lailia Maghfirah MPD, yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi. Yang kedua, permohonan maaf kami kepada semua pihak, kepada semua pendengar, terutama kepada dosen pengampuh
Apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah penjelasan dan kurang dimengerti, ataupun ada yang salah penjelasan dari kami memohon maaf sebanyak-banyaknya kepada semua pihak. Itulah eh, batasan ilmu kami dan kemampuan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.